Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengolahan bahan pangan serelia, umbi, dan kacang-kacangan menjadi makanan dan minuman. Nah, ini ada pada bab 4 di buku paketnya. Ini yang akan kita bahas ada 4 subtopik. Yang pertama itu pengertiannya, yang kedua jenis dan manfaat atau karakteristiknya, yang ketiga teknik pengolahan, dan keempat proses pengolahan. Tapi 2 subtopik terakhir akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, masuk materi yang pertama yaitu tentang pengertiannya. Pasti antum bertanya-tanya atau mungkin udah ada sebagian yang mendengar ya istilah serelia. Nah, apa itu serelia? Yaitu jenis tumbuhan golongan padi-padian atau rumput-rumputan. Nah, yaitu famili Gramineae lebih tepatnya. Nah, dia itu sebagai sumber karbohidrat. Jadi serelia umumnya itu sebagai sumber karbohidrat. Yang kedua itu kacang-kacangan. Nah, mungkin udah tahu ya yang kacang-kacangan itu apa. Ini dia, yaitu biji berukuran lebih besar dibanding serelia. Jadi serelia tadi juga merupakan biji, namun ukurannya lebih kecil jika dibandingkan dengan kacang-kacangan. Nah, apa kacang-kacangan ini kandungannya? Dia sebagai sumber energi juga dan sebagai protein. Yang ketiga, umbi. Nah, pasti di pelajaran IPA juga udah belajar ya tentang umbi. Ada umbi lapis, umbi batang. Nah, banyak ya. Nah, apa itu umbi? Nah, ini dia. Organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk atau pembengkakan. Nah, tergantung nanti misalnya akarnya bisa mengalami pembengkakan, batangnya ya terserah ya. Pokoknya kalau umbi ini dia merupakan juga sebagai sumber karbohidrat serta juga sumber serat bagi tubuh kita. Materi kita yang kedua yaitu tentang jenis dan manfaat atau karakteristik dari bahan pangan. Nah, yang pertama itu kita bahas dulu yang serelia. Nah, ini yang gambar pertama ini gambar apa? Mungkin antum udah tahu ya. Ini adalah gambar beras, ada beras merah, beras putih. Nah, banyak lagi ya macam berasnya. Kemudian ada jagung. Jadi jagung ini juga masuk serelia. Yang ketiga itu gandum. Nah, kayak gini ya, gandum hampir mirip kayak beras. Yang keempat yaitu sorghum. Nah, kayak biji-bijian tapi ukurannya juga lebih kecil. Mari kita bahas satu per satu. Yang pertama kita bahas dulu itu beras. Nah, beras ini adalah butir padi yang sudah dipisahkan dari sekamnya. Nah, kandungannya itu umumnya beras itu mengandung karbohidrat. Nah, yang mana manfaatnya itu sebagai sumber energi utama dari tubuh kita. Jadi beras. Nah, ini dia gambarnya. Yang kedua itu adalah jagung. Jagung ini dia termasuk tanaman semusim atau annual. Maksudnya itu sekali panen. Nah, kandungannya itu dia juga mengandung karbohidrat yang merupakan lebih tepatnya bijinya, tapi kalau untuk tongkolnya, batangnya bisa dimanfaatkan untuk misalnya jagung muda ya, manfaatnya sayuran dan untuk membuat pergedel. Kemudian jagung yang tua untuk pengganti nasi, biskuit, kurit, kue kering, pakan ternak dan lain-lainnya. Masih banyak manfaatnya. Nah, kira-kira gambarnya ini dia. Bahan serelia yang ketiga yaitu adalah gandum. Nah, gandum ini merupakan bahan pembuatan roti dan mie. Nah, dia mengandung karbohidrat yang sama dengan nasi. Jadi, nggak ada lebihnya daripada nasi. Kemudian dia dimanfaatkan manfaatnya bisa menyebabkan kita kenyang lebih lama, menurunkan berat badan dan kadar kolesterol. Jadi, bagus untuk orang-orang yang pengen diet. Kemudian juga sebagai sumber
serat. Nah, kira-kira seperti ini gambarnya. Yang keempat itu ada sorghum. Nah, sorghum ini dia mengandung karbohidrat, protein, kalsium, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, manfaatnya yang bagian akarnya itu untuk memperlancar peredaran darah. Nah, bagian bunganya untuk hiasan, dan batang itu biasanya sebagai lumbung bioetanol. Nah, selain dia dimanfaatkan sebagai sumber karbohidrat, juga dimanfaatkan yang lainnya. Nah, ini contohnya kira-kira. Dan yang kacang-kacangan. Nah, ini dia gambarnya, ada beberapa. Ini adalah kacang hijau, mungkin gak asing lagi buat antum. Yang kedua ada kacang tanah, kemudian kacang polong-polongan, kemudian kacang merah. Dan terakhir itu kacang kedelai. Nah, mungkin beberapa dari kacang ini nggak asing lagi ya buat antum karena gampang sekali kita temukan di kehidupan kita. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas dulu itu kacang tanah. Nah, nama latinnya kacang tanah ini adalah Arachis hypogea. Nah, kandungannya, jadi kacang tanah ini dia mengandung serat, protein, karbohidrat, lemak, vitamin C, A, D, E, K, B kompleks, dan mineral. Nah, jadi begitu banyak kandungan dalam kacang tanah, tapi umumnya dia itu mengandung protein karbohidratnya lebih dominan. Nah, manfaatnya yaitu sebagai antioksidan, menjaga kadar gula. Nah, jadi bagus untuk orang yang menderita diabetes, kemudian mencegah kanker, jantung, dan sirkulasi darah kita menjadi lancar. Itu manfaatnya. Masih banyak lagi manfaatnya yang nggak bisa disebutkan di sini. Kemudian yang kedua itu kacang hijau. Nama latinnya Vigna radiata. Nah, kacang hijau itu mengandung kalsium, fosfor ya, zat besi, serat, vitamin B kompleks. Nah, manfaatnya dia sebagai obat beri-beri. Nah, siapa yang pernah menderita beri-beri pasti waktu itu dokternya menyarankan makan kacang hijau. Kemudian bagus untuk diet. Nah, yang pengen diet, kemudian dia juga dijadikan makanan pendamping ASI. Nah, makanya saat bayi pergi posyandu ya, pasti perawat-perawatnya atau petugas posyandunya banyak yang ngasih makanan kacang hijau karena dia juga sebagai pendamping ASI. Kemudian menjaga pertumbuhan tulang dan gigi. Jadi bayi, anak-anak bagus untuk menjaga makan kacang hijau ini. Kemudian dia juga mencegah osteoporosis. Tahu osteoporosis apa? Ya, itu adalah tulang yang tahu osteoporosis itu apa? Yaitu kelainan tulang yang mengalami pengeroposan. Nah, jadi tulangnya udah mulai rapuh. Nah, ini biasanya terjadi pada orang-orang lanjut usia. Nah, jadi bagus untuk makan kacang hijau. Oke, kita lanjut ke kacang kedelai. Nah, nama latinnya Glycinemax. Kandungannya dia mengandung protein nabati, karbohidrat, vitamin E, B1, B2, B16, B6 ya, B kompleks, dan zat besi. Masih banyak lagi sebenarnya kandungannya. Nah, dia ini bermanfaat membangun sel tubuh, mencegah anemia, yang kekurangan darah, kemudian meningkatkan kemampuan mengingat dan berpikir. Nah, jadi bagus untuk kita yang pelajar. Kemudian berfungsi sebagai antioksidan dan menunda penuaan dini. Nah, bagus untuk orang-orang yang pengen terlihat selalu baby face. Banyak aja makan kacang kedelai. Oke, kita masuk ke bahan pangan yang ketiga, yaitu umbi. Nah, umbi apa aja yang kita bahas hari ini? Nah, yang pertama itu ada ubi jalar, yang kedua ada ubi kayu, yang ketiga ada kentang, dan yang terakhir adalah talas. Nah, jadi akan kita bahas satu persatu. Yang pertama kita mulai dulu yaitu ubi jalar. Nah, ubi jalar dia mengandung karbohidrat yang tinggi. Jadi karbohidratnya sangat tinggi, ada vitamin C, A, B6, dan zat besi juga. Jadi bermanfaat untuk sebagai sumber energi karena tadi mengandung karbohidrat. Kemudian dia dapat merawat elastisitas kulit. Jadi kulit kita nggak kaku tapi elastis ya, tapi nggak elastis sekali kayak plastik. Kemudian mencegah kanker paru-paru.
Jadi bagus untuk orang-orang yang perokok. Nah, jadi banyakin makan ubi jalar. Kemudian dia dapat menstabilkan tekanan darah dan mengurangi stres. Jadi bagi yang sering stres, yang mengalami stres ya, jadi banyak aja makan ubi jalar. Dan masih banyak lagi manfaatnya yang lain ya. Yang kedua itu singkong atau ubi kayu. Nah, mungkin ini sangat banyak di lingkungan kita. Dia mengandung karbohidrat tapi dalam jumlah yang rendah. Nah, lebih banyak juga nanti ubi jalar karbohidratnya lagi. Nah, dia juga mengandung kalsium, zat besi, fosfor, lemak, vitamin A, B1, vitamin C, dan masih banyak lagi kandungannya. Kemudian dia juga bermanfaat sebagai antioksidan, nah anti kanker, anti tumor, dan penambah nafsu makan kita, dan juga berfungsi sebagai obat luka bernanah dan luka bakar. Nah, ini biasanya bagian dari batangnya dan daunnya ya yang dijadikan sebagai obat luka bernanah dan luka bakar ini, dan juga bermanfaat sebagai obat MAH. Nah, yang ketiga yaitu talas. Nah, talas ini dia mengandung karbohidrat yang tinggi. Nah, jadi termasuk umbi yang mengandung karbohidrat yang tinggi. Nah, juga mengandung protein, rendah lemak, kemudian ada vitamin A, C, dan juga mengandung serat. Nah, dia bermanfaat sebagai melancarkan pencernaan, menjaga imunitas, menghentikan luka perdarahan, dan sebagai obat bisul. Jadi yang sering mengalami sambelit jadi makan aja makanan talas karena dia juga mengandung serat. Nah, karena serat itu akan membantu melancarkan pencernaan kita. Yang keempat, kentang. Nah, kentang ini dia mengandung karbohidrat, vitamin C, serat. Makanya orang yang makan nasi dicampur dengan kentang itu karbohidratnya akan lebih banyak. Jadi kalorinya akan bertambah banyak nanti. Nah, kemudian kentang ini dia bermanfaat sebagai program diet. Nah, jadi bagus untuk orang-orang yang ingin menurunkan berat badan. Kemudian dia juga memelihara kesehatan kulit dan wajah, makanya banyak sekali masker-masker atau hand body yang bahan dasarnya itu adalah kentang. Kemudian dia berfungsi sebagai anti kanker, mengurangi kadar kolesterol, baik untuk perkembangan otak, dan masih banyak lagi manfaatnya. Oke, itu saja materi kita untuk hari ini. Zakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.